Pagi, saudaraku, ada pernyataan Tuhan Yesus di kayu salib sebelum Tuhan Yesus menghembuskan nafas dan menyerahkan nyawa kepada Bapanya. Dia berkata, "Sudah selesai." Tuhan menghendaki agar kita setiap hari itu menyelesaikan hari hidup kita dengan kalimat, "Sudah selesai." Untuk itu kita harus memiliki sikap untuk berjaga-jaga, saudaraku. Kalimat "sudah selesai" yang kita sampaikan kepada Allah juga kita katakan kepada diri kita adalah pernyataan yang lahir dari sikap berjaga-jaga. Kebiasaan yang dulu kita lakukan adalah ketika kita menyisakan masalah hidup kita dengan Tuhan. Tiap hari kita harus selesaikan masalah kita dengan Tuhan. Bagaimana kita hidup, adakah tepat belum dengan pemandangan Allah? Kita harus selesai itu. Sehingga setiap malam kita bisa berkata, "Sudah selesai Tuhan." Lalu kita menutup mata pada malam hari, kita akhiri dengan kalimat, "Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Selesai untuk hari itu. Yang pertama, saudaraku, yang kita selesaikan adalah apakah ada hal-hal yang kita lakukan hari ini yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau berjuang untuk ambil komitmen, kita jangan mengulangi kesalahan lagi. Maka kita bukan hanya dapat pengampunan dari Tuhan, tetapi kita berjuang untuk mengalami pembaharuan. Kita harus hidup menjadi manusia yang lebih baik dari hari ini, besok. Amin, saudaraku. Itu yang kita perjuangkan. Kita harus berjuang di titik itu, saudaraku. Apa yang masih belum sesuai dengan kehendak Allah? Apa yang masih belum dinikmati Tuhan? Apa yang masih buruk karakter kita? Kita harus berjuang di titik itu. Karena banyak orang yang tidak mau menyelesaikan kegagalan-kegagalan hidupnya. Ini yang jadi masalah. Dan banyak orang yang merasa damai-damai saja dan santai-santai dengan itu semua. Maka berjuanglah, saudaraku. Jangan sulit untuk meninggalkan dosa-dosamu. Dosa itu nikmat, tapi berjuanglah untuk memangkas itu hari demi hari. Karena banyak manusia yang tidak rela dagingnya tidak mengalami kenikmatan itu. Jadi orang tidak punya komitmen yang utuh untuk meninggalkan dosa itu. Tidak punya komitmen untuk meninggalkan kebiasaan yang dapat bukan saja membuat hati Tuhan tidak nyaman, tetapi juga bisa melukai, menyakiti hati Tuhan. Perbuatan salah kita bisa diselesaikan karena Yesus sudah mati di kayu salib. Maka firman Tuhan berkata begini, "Kalau ada di antara kamu yang berbuat dosa, datanglah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu dan melupakan kesalahanmu." Maka milikilah keberanian untuk datang mengakui kesalahan. Jika kita mengakui suatu kesalahan, harus disertai komitmen untuk tidak jatuh lagi di situ. Aku mau berjuang, Tuhan. Seperti ini kan perempuan yang berdosa itu. Tuhan ampuni. Tuhan bebaskan dia dari rajaman batu. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Aku juga tidak menghukum kamu. Pergilah." Dan disambung dengan kalimat, "Dan jangan berbuat dosa lagi." Maka mulai hari ini, saudaraku, kita scanning apa yang mengikat kita, apa yang menjadi dosa kita. Amin. Kita mau bertumbuh dengan baik. Kita mau hidup suci. Kita mau berjuang hidup benar. Kita mau mengarahkan hidup kita sampai kita tidak lagi terikat dengan dosa. Kita tidak lagi terikat dengan apapun. Kita selesaikan sungguh-sungguh. Apa yang merangsang kita berbuat dosa, kita matikan, kita selesaikan, saudaraku. Kita harus berjuang, saudaraku. Jadi kalau malam ini semisal adalah malam terakhir kita, ketika besok
Kita membuka mata, ternyata kita sudah ada di alam lain, di kekekalan. Kita bisa berkata, puji Tuhan yang aku sudah menyelesaikannya. Maka saya mau katakan, kita harus berjaga-jaga. Kita harus dalam kondisi siaga. Tuhan pernah berkata dalam Matius 25, firman Tuhan berkata dalam Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi setiap hari kita harus menyelesaikan persoalan kita dengan Tuhan. Persoalan utang belum bayar, persoalan jodoh, diputuskan pacar, belum punya anak, belum punya rumah, apapun lah itu. Itu tidak perlu harus selesai pada hari itu juga. Tetapi hal urusan dengan Tuhan itu harus sudah selesai. Kita harus membiasakannya, saudaraku. Maka mari kita mulai melakukannya pada malam hari sebelum tidur. Kita berjuang. Idealnya kita ketika kita berbuat salah siang hari, saat itu juga kita minta ampun. Jadi tidak pernah ada dosa yang lewat beberapa menit. Begitu kita salah, kita sadar, kita langsung berkata, Tuhan, aku minta maaf, ampuni aku. Di malam hari kita merenungkan kembali kesalahan-kesalahan kita. Kita kembali menghadap kepada Tuhan dan berkata, Bapa, ampuni aku. Aku salah, tadi aku melakukan ini dan itu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Aku janji tidak melakukannya lagi. Amin, saudaraku. Tuhan memang tidak bicara. Tapi kita akan dipertemukan dengan banyak-banyak keadaan yang mungkin itu kita bisa mengalami pencobaan, godaan, impuls, rangsang dosa atau apapun. Tapi Tuhan tidak bicara. Tapi kita mau berjuang dan kita mau berkata tidak. Amin, saudaraku. Kita mau berjuang tidak. Kita berkata tidak. Karena kita mau menghargai perasaan Tuhan. Kita mau menghormati posisi Tuhan. Karena Tuhan tidak mencegah kalau kita sedang dalam pencobaan itu. Tapi sejatinya Tuhan selalu mengingatkan kita. Maka kata sudah selesai itu menjadi kalimat di mana kita selalu berjaga-jaga. Kita selalu waspada. Maka ketika kita sudah dewasa, setiap saat kita juga bisa berkata, aku sudah selesai, Tuhan. Jadi anytime aku ready. Keren ya saudaraku. Maka kita berjuang yuk. Kita mau sungguh-sungguh menata hidup kita. Kita mau sungguh-sungguh mengintrospeksi diri kita. Kita mau sungguh-sungguh melihat titik-titik mana yang kita masih jatuh. Titik-titik mana yang harus kita benahi. Titik-titik mana yang harus kita betulkan. Titik-titik mana yang melukai hati Tuhan. Amin, saudaraku. Kita berjuang bersama ya. Berjaga-jagalah. Karena kita tidak tahu kapan saatnya tiba. Selamat pagi, Tuhan memberkati.